Setiap denger lagu Hati-Hati di Jalannya Tulus atau Glimpse of Us-nya Joji, pasti ikutan melo. Padahal hati lagi gak sedih. Pacar punya, warteg enak deket kosan masih jualan, gaji gak telat masuk, tugas udah kelar. Tapi kok masih suka dengerin lagu galau ya? Kalau dengerin musik tujuannya biar seneng, kenapa sih kita suka dengerin lagu galau? Kalau gak galau, terus kenapa ya kita sering dengerin lagu sedih? Yaudah, yuk kita bahas di One Explainer. Pada umumnya, orang lebih suka menghindari emosi sedih, galau, atau melo. Tapi ternyata orang juga bisa menikmati kesedihan itu loh gens, terutama waktu dengerin lagu galau. Usut punya usut, fenomena ini namanya sadness paradox. Paradoks sendiri artinya sesuatu yang kontradiktif atau berlawanan. Jadi sadness paradox adalah kondisi ketika seseorang seneng dengerin lagu sedih. Ini bisa kita sebut dengan kesedihan yang menggembirakan. So gens, ada dua penjelasan nih soal ini, dari segi sains dan psikologi. Yang pertama kita bahas dulu dari segi sains ya. Musik melo gak cuma bikin kita sedih gens, tapi juga bisa munculin perasaan nostalgia. Perasaan nostalgia ini bikin kita nangis dan galau. Nah, waktu kita nangis nih, tubuh kita ngelepasin hormon yang disebut dengan hormon prolaktin. Hormon prolaktin bisa bikin kita ngerasa nyaman, lega, dan tenang gens. And for your information gens, hormon ini identik sama hormon yang diproduksi sama ibu yang lagi menyusui. Selanjutnya, dari segi psikologi. Kesedihan itu termasuk emosi utama yang diekspresikan dan dirasain sama manusia normal. Kesedihan umumnya juga dilihat sebagai emosi negatif dan sebagian orang nolak buat ngerasainnya. Tapi ini gens, sebagian dari kita justru cenderung nganggep hal itu menenangkan, terutama waktu dengerin lagu-lagu sedih. Kenapa bisa gitu ya? Lagu-lagu sedih ternyata bisa jadi trigger yang bisa bikin kita balik ke peristiwa yang membekas. Kayak waktu lo selfie berdua sama gebetan, tapi pas diupload, lo nya di crop. Atau waktu lo tahu, ternyata gebetan lo sukanya sama orang lain. Gak cuma itu gens, lagu sedih juga bikin kita meresapi dan terhubung sama si penulis lagunya. Atau bisa disebut juga dengan empati. Empati punya peran gede nih di sini. Kita sebagai manusia dianugerahi kemampuan buat memahami orang lain. Kayak seolah-olah kita juga ngerasain hal yang sama gitu loh. Nah, makanya kita jadi mudah terkoneksi sama lagu yang lagi didengerin. Hal ini didukung sama jurnal penelitian yang diterbitin sama University of California. Penelitian ini nunjukin kalau orang-orang yang seneng dengerin lagu sedih cenderung punya keterbukaan terhadap suatu pengalaman dan empati yang tinggi. Terus, apa sih efeknya kalau kita sering dengerin lagu sedih? Terlalu banyak dengerin lagu sedih ternyata punya efek negatif, gens. Efeknya nih, bisa bikin kita stres. Soalnya, kebanyakan dengerin lagu sedih bisa ningkatin hormon kortisol pada tubuh. Nah, hormon ini tuh berperan dalam mempengaruhi respon tubuh terhadap stres. Jadi, kalau kebanyakan dengerin lagu galau, beban pikiran terasa makin banyak dan kita bakal stres. Kalau udah stres, akibatnya kita bisa gampang marah, gens. Tapi di sisi lain, kalau kita dengerin lagu galaunya nggak terlalu sering, justru punya efek positif, gens. Salah satunya bisa ngebantu kita ngungkapin perasaan sedih yang lagi kita rasain. Terkadang kita ada di posisi yang belum bisa menceritakan masalah kita sama orang lain, gens. Nah, dengan dengerin lagu sedih, ternyata bisa bantu kita buat ngeluarin emosi biar perasaan kita lega. Gak cuma itu, gens. Dengerin lagu sedih juga bisa menstabilkan mood loh. Musik sedih yang kita dengerin ternyata bisa ngasih dukungan moral, baik lewat lirik yang relate maupun nadanya yang mellow. Terus dengerin lagu sedih juga bisa nekenin kalau sometimes it's okay not to be okay. Tapi inget ya, sometimes aja, jangan keseringan dengerin lagu sedihnya. Nah,
Kalau kalian gimana nih, gens? Share dong lagu sedih kalian di kolom komentar. Yaudah, segitu dulu One Explainer kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. See you, bye-bye.